Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma hdini fihi li salihil a'mal wa qadili fihi al-hawaija wal amal. Ya man la yahtaju ila tafsiri was su'al, ya aliman bima fi suduril alamin. Salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin. Para pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di dalam kajian sajian Ramadan. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara kita memperbaiki diri yang paling tepat di bulan Ramadan? Naam, tentunya bulan Ramadan adalah bulan perubahan diri, yang mana di bulan Ramadan ini kita dianjurkan sholat malam, mengaji Al-Quran, dan seluruh perbuatan-perbuatan baik. Dan juga di bulan Ramadan ini ditutup dengan zakat fitrah, yang mana tandanya yaitu ketika selesai bulan Ramadan kita kembali ke fitrah kita yang semula sebagai seorang manusia. Dan diharapkan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan kita tetap dalam fitrah kita yang suci. Nah, cara-caranya untuk memperbaiki, yang pertama, langkah pertama adalah dengan taubat. Taubatan nasuhah dalam bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang tawwabin wal mutatahhirin. Makna dari kalimat tawwabin ini menggunakan sighah mubalaghah. Allah tidak berfirman demikian, innallaha yuhibbut taibin. Kalau kata-kata itu diganti dengan taibin, artinya Allah mencintai orang yang maksiat kemudian dia taubat. Ketika dia bermaksiat lagi, maka Allah sudah tidak mencintainya. Tapi di sini Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin, orang yang selalu mengulang-ulang taubatnya. Ketika dia melakukan maksiat, kemudian dia taubat. Maksiat lagi, taubat lagi. Maksiat lagi, taubat lagi. Allah cinta. Maka itu Allah sebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Namun hati-hati, jangan sampai dijadikan Allah itu sebagai permainan kita. Seperti begini, saya mau maksiat, kemudian saya tobat, merencanakan taubat, merencanakan kemaksiatan, kemudian dia tobat. Nah, ini mempermainkan Tuhan. Lalu bagaimana cara kita agar taubat kita itu senantiasa lama? Artinya kita tidak melakukan maksiat di waktu yang cepat, yaitu dengan nazar. Bagaimana? Saya bersumpah, jika saya melakukan maksiat ini lagi, maka contohnya, melakukan yang berat, saya akan mentraktir atau memberikan buka puasa kepada seluruh orang di kampung. Nah, ini ketika kita mau melakukan maksiat, kita masih mikir, oh iya, saya kalau melakukan maksiat harus mentraktir orang sekampung, maka kita stop dari maksiat itu. Itu salah satu caranya. Kemudian cara selanjutnya yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita dalam hidup kita merasa, ini ada CCTV contohnya, maka kita akan baik. Begitu juga Allah itu maha melihat. Ketika kita melakukan apapun, maka ketahuilah Allah melihat kelakuan kita. Itu salah satu caranya. Dan saudara-saudara sekalian,
perlu diketahui bersama bahwasanya manusia ini terbagi menjadi beberapa dimensi. Yang pertama yaitu disebut dengan jisim, badan. Badan ini yang paling kelihatan, tapi ini bukan tempat Tuhan melihat kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada bagaimana glowingnya kita, bagaimana wanginya kita. Walaupun itu juga penting jika kita berhubungan dengan manusia, tapi ini penglihatan manusia. Jika penglihatan Tuhan itu Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada gambar kita. Dimensi pertama yang namanya jisim. Yang kedua disebut dengan nafsu. Hawa nafsu. Nafsu ini sesuatu yang awalnya baik, tapi lama-kelamaan jika dia dibiarkan, dia akan semakin menjadi buruk. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa la ammaratu bisu." Sungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Itu dimensi yang kedua. Yang ketiga ada yang namanya akal. Nah, akal ini kebalikan dari hawa nafsu. Jika nafsu tadi selalu mengajak kepada keburukan, akal selalu mengajak kepada kebaikan. Selalu mengajak kepada sesuatu yang masuk di logika. Ini kebalikan secara tamam antara nafsu dan akal. Nafsu ketika kita muda, ketika kita masih belia, masih anak-anak, masih balita, nafsu kita itu suci. Tapi semakin bertambahnya umur, semakin menjadi negatif dia. Beda dengan akal. Akal di waktu belia itu negatif, tapi semakin bertambah umur, semakin positif dia, semakin matang akalnya. Itu dimensi yang ketiga, akal. Ada dimensi yang keempat, yaitu al-qalb, hati. Nah, hati ini tempatnya di tengah-tengah. Kenapa hati disebut qalb? Karena yuqallib, terbolak-balik antara akal atau nafsu. Nafsu ini urusannya perut dan bawahnya. Jika hati menghadap ke perut, ke bawah dan ke bawahnya, maka dia seperti hewan ternak, bahkan dikatakan lebih hina. Ulaika kal an'am bal hum adall. Akan tetapi jika hati ini mengarah ke atas, ke akal, maka dia lebih daripada malaikat. Itu pentingnya hati. Kemudian yang terakhir, dimensi terakhir yaitu ruh. Ruh ini sifatnya suci. Sifatnya beda dengan badan. Jika badan itu sifatnya fana, adapun ruh sifatnya bakin, bako. Jika badan terkena penyakit, itu akan hilang. Entah karena obat atau karena matinya jasad. Akan hilang penyakitnya, akan hilang rasa sakitnya. Tapi ruh ini sifatnya abadi. Jika ruh sudah terkena penyakit, maka cara penyembuhannya itu abadi, susah cara menyembuhkannya. Dan yang disiksa nanti adalah ruh, yang diberi nikmat adalah ruhnya. Maka dari itu kita harus mempersiapkan di bulan Ramadan ini seluruhnya, mulai dari jasadnya kita persiapkan, mulai dari nafsunya kita lawan, dari akalnya kita turuti, dari hatinya, dan juga dari ruhnya. Itu semua dididik di bulan Ramadan ini. Sehingga setelah lulus dari madrasah Ramadan, kita bisa menjadi insan hakiki, insan yang benar-benar manusia, yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, tanda-tanda dalam Al-Quran. Setelah surat Al-Fatihah adalah surat Al-Baqarah. Tapi di akhir Al-Quran disebut surat An-Nas. Ini merupakan simbol bagi kita. Kita ini mungkin hewan seperti bakor awalnya, tapi bagaimana husnul khotimahnya kita, bagaimana endingnya kita. Kita harus ending, jangan sampai endingnya jadi bakor lagi. Kita harus endingnya jadi nas.
jadi manusia. Itulah yang disebut dengan insan hakiki. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.